ayat yang di bawah itu atau di atasnya itu adalah ayat-ayat yang sebenarnya sama dengan apa yang kita bicarakan di hari-hari yang lalu. Coba kalau kita lihat di ayat 20 sekarang. 20 ya. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup. Nah, beda kan? Kalau kemarin kan umumnya kambingnya sudah dipotong, sudah disembelih. Sedangkan ini kambingnya adalah masih hidup. Ada perbedaan di situ. Lanjutannya, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggung semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Lihat di situ. Jadi ada pengakuan dosa dari seluruh dosa itu, dan itu bukan disaranannya dengan membakar kambing, tetapi setelah mengakui dosanya itu, nanti yang harus menanggung siapa? Kambing. Kambingnya itu yang harus menanggung segala dosanya itu. Maka di situ ada istilah itu yang namanya kambing hitam. Nah, dia tidak bersalah, kambingnya tidak bersalah, tetapi dia harus menanggung. Nah, persoalannya adalah kambing ini kan nggak ngerti dan tidak ada kebebasan di dalam diri kambing. Kambingnya kan tidak bisa mengatakan aku nggak mau, ya kan? Nah itu mungkin nanti kalau kita linkkan kepada Yesus, perbedaannya terletak di situ, bahwa Yesus harus menanggung dosa orang, ya, bukan atas kesalahannya sendiri, bukan juga kesalahan keluarganya seperti Harun itu, bukan. Tetapi Yesus menanggung semuanya dengan kebebasan. Yesus tidak terpaksa. Nah, kalau kambing hitam terpaksa, nggak ngerti, nggak jelas itu. Bisa terpaksa, bisa. Tapi yang jelas bahwa semuanya harus ditanggung oleh kambing. Maka di dalam masyarakat kita kan ada istilahnya dikambing hitamkan. Berarti orang yang sebenarnya tidak bersalah dipaksa untuk salah. Kira-kira itu dulu bisa nangkep enggak? Ya. Kambingnya termakan oleh manusia apa? Nah, kambingnya itu nanti dilepas di padang gurun. Dan nanti ada berkaitannya dengan ini loh Pak, Al-Zazel itu. Tapi itu sebenarnya adalah istilah. Terserah nanti mau di kambingnya dimakan oleh harimau atau singa atau yang lain itu terserah. Yang jelas bahwa dia dilepaskan untuk menghasilkan perdamaian. Kalau Yesus tadi yang menanggung secara bebas itu gimana? Kalau nggak ada tekanan, nggak ada tekanan. Yesus itu bukan dipaksa oleh bapaknya juga.
Karena kalau dipaksa berarti kan Yesus tidak punya kebebasan. Yesus itu menyerahkan diri, makanya kan ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan diriku. Pergulatannya di mana? Pergulatannya di Taman Getsemani itu. Bapak kalau boleh piala ini atau cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Dari situ itu godaannya. Tapi Yesus kan langsung mengatakan bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah. Jadi tetap diserahkan kepada Bapaknya. Kehendak Bapaknya apa sih? Tapi disitulah pilihannya Yesus. Kalau misalnya di hadapan Pontius Pilatus itu mau bebas kan gampang gitu, ya kan? Dia kan juga mengatakan kepada Petrus ketika pedang itu dan kami siap untuk mendukung itu. Tapi Yesus kan mengatakan, ya kalau itu mau saya bisa menurunkan malaikat dari surga, tapi kehendak Bapa kan bukan itu. Nah, itu nanti perbedaannya. Tadi di sini juga ditunjukkan bagaimana Harun tadi dikatakan di situ dia mengakui dosanya sendiri, lalu dosa keluarganya, lalu kemudian dosa umatnya. Itu juga perbedaannya dengan Yesus. Kalau Yesus kan membuat itu bukan karena dosanya sendiri, bukan dosa keluarganya, tetapi dosa seluruh dunia. Ada perbedaan di situ. Sehingga dia mengorbankan, jadi membawa korban misalnya penghapus dosa itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu perbedaan yang sangat jelas dengan dibandingkan misalnya Imam Harun atau imam-imam yang lain pada waktu itu. Mereka kan mengorbankan, membawa korban bakaran, korban penghapus dosa, pertama-tama juga untuk dirinya sendiri. Kalau Yesus kan nggak mengakui dosanya, ini nggak ada. Tadi kan si Harun kan mengakui kesalahannya, menumpangkan tangannya, lalu di situ dia mengakui dosa dirinya sendiri, keluarganya, baru umatnya. Saya kira itu perbedaan yang saya kira amat jelas. Kambing hitam ini kan dilepaskan nanti di padang gurun. Nah, dulu ada istilah yang itu dewa asing yang namanya Azazel, tadi disebut beberapa kali itu. Ini dilepaskan. Kalau nanti dilepaskan ya bisa hidup tapi bisa mati, karena kalau di padang gurun kan ancamannya misalnya serigala, kan bisa dimangsa serigala, selesailah. Kalau manusia yang makannya kan banyak dagang-dagang jadi pada berburu. Bisa, tetapi itu jarang. Saya kira di padang gurun tidak banyak orang, Pak. Di padang gurun. Yang hidup di padang gurun itu ya hanya orang Israel yang berjalan pada waktu itu. Tetapi mungkin kita juga lihat di dalam perjanjian baru ya Yohanes itu yang hidup di padang gurun. Tetapi dia tidak makan kambing, Pak. Karena dia lebih pada berpuasa. Jadi tetap bahwa tadi misalnya dombanya itu 2, kambingnya 2, yang sikor itu menjadi kurban bakaran, yang satu itu menjadi penghapus dosa, dan kambing yang lain itu menerima dosa umat dan dibawa ke padang gurun itu. Dan ritual itu sekarang masih dilakukan nggak oleh agama Yahudi di sana? Kalau orang Yahudi ya yang mungkin Yehudaisme itu ya masih melakukan hal-hal yang macam itu. Tergantung itu kelompoknya, Pak.